Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Ibu harap kalian semangat ya, anak-anak. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang pembelahan sel, ya, mitosis dan meiosis ya, anak-anak ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang organ reproduksi pada wanita dan pada pria. Reproduksi ya, setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Kenapa? Udah dijelaskan ya pada pertemuan pertama, kenapa sel-sel itu selalu melakukan pembelahan, selalu bereproduksi ya kan. Nah, pada umumnya makhluk hidup itu bereproduksi bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Nah, demikian juga manusia. Kalian bisa sambil baca ya di PowerPoint-nya. Kemudian alat-alat reproduksi pada manusia ya, laki-laki ya. Yang pertama itu ada sepasang testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis ya. Untuk kelenjar seks itu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper ya. Bisa dilihat ada gambarnya jelas ya, anak-anak. Nah, setelah ini ada penjelasannya di PowerPoint. Kemudian untuk pada laki-laki reproduksinya memang lebih ribet itu pada wanita ya, anak-anak ya. Nah, ini ada penjelasannya. Testis itu kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron ya. Skrotum itu yang berbentuk biji ya, merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh ya. Jadi skrotum itu sebagai pelindung. Nah, dalam hal ini kita belajar tentang reproduksi itu pikirannya tidak boleh negatif ya, anak-anak, karena ini adalah pengetahuan tentang tubuh kalian ya. Bisa dibaca juga, bisa dilihat. Itu adalah pertama saluran kelamin ya, vas deferens atau vas efferentia ya, menampung sperma. Itu ada epididymis, ada vesicula seminalis, dan semen atau mani ya. Nanti kalian bisa baca sambil dibaca ya, karena videonya ini tidak bisa lama-lama ya, anak-anak ya. Jadi ibu kasih nanti PowerPoint-nya ya, materinya bisa dibaca. Nah, ini ada kelenjar tambahan, kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah yang berwarna putih susu. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran basah ya, sehingga sperma itu bisa bergerak aktif ya dan masuk ke dalam sel telur. Nah, ini kelenjar tambahan, ada yang namanya kelenjar Cowper ya. Nah, kemudian yang terakhir penis, alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Ya, ini pada alat-alat reproduksi pada laki-laki. Nah, sistem reproduksi pada laki-laki dia berhubungan erat dengan sistem ekskresi urineria ya. Jadi memang pada laki-laki itu hanya pada urineria itu urin ya, atau pada saluran pipis. Alat-alat reproduksi pada wanita ya. Nah, ini ada sepasang ovarium, oviduk itu atau tuba falopi atau saluran telur, uterus itu rahim, vagina dan organ kelamin bagian luar ya. Video sebelumnya kan saya udah dijelasin ya, khusus tentang wanita ya. Jadi di sini tidak terlalu ibu jelaskan panjang lebar. Kalian bisa baca nanti di PowerPoint-nya lebih jelasnya apa itu fungsi-fungsi dari organ reproduksi pada wanita ya. Banyak. Kalau organ kelamin luar nih, klitoris, vulva, lubang saluran kencing, lubang vagina ya. Nah, ini pembentukan sel kelamin ya. Pertama pada pria, pembentukan sperma atau spermatogenesis ya. Ingat, spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sperma ya. Dia terjadinya di dalam testis ya. Nanti saya akan berikan lagi penjelasan
kalau untuk lebih dalamnya tentang proses spermatogenesis ya. Kalau spermatogenesis dia berubah menjadi spermatogonium ya. Nah, spermatogonium ini dia berubah lagi menjadi spermatosit primer, terus membelah lagi menjadi spermatosit sekunder ya anak-anak. Nah, kemudian spermatosit sekunder itu membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Nah, bisa dilihat tuh gambarnya ya anak-anak ya. Gambarnya itu dia bisa dilihat. Nah, itu bersifat diploid. Ya, diploid itu 2N. Jadi sifat kromosomnya itu bersifat diploid. Spermatogonium ya, spermatogonium. Ya, pembelahannya secara mitosis berubah menjadi spermatosit primer ya, masih diploid, kemudian membelah menjadi 2 ya, menjadi spermatosit sekunder, kemudian berubah lagi menjadi 4 spermatid yang bersifat haploid. Kemudian dari 4 spermatid berubah menjadi 4 spermatozoa. Ya anak-anak ya. Jadi itu yang akan nanti bisa masuk membuahi ke sel telur yang sudah matang. Nah, kalau pembentukan sel kelamin pada ya susah ya anak-anak, lanjut ya. Jadi sekarang pembentukan sel kelamin pada wanita disebut oogenesis ya anak-anak ya. Oogenesis itu pembentukan ovum atau sel telur ya. Pertama itu oogonium. Oogonium itu masih bersifat diploid ya kan, kemudian berubah menjadi atau membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, oogonium itu berkembang menjadi oosit primer ya anak-anak ya. Nah, oosit primer itu membelah diri lagi secara meiosis ya menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama ya. Nah, oosit sekunder yang tadi itu mengandung kuning telur dan sitoplasma. Nah, badan kutub ini merupakan inti sel yang membelah ya menjadi ootid ya. Jadi oosit sekunder itu berubah menjadi badan polar 2 dan ootid. Nah, dari ootid inilah dia akan berubah menjadi ovum ya. Jadi sel telur yang dihasilkan itu setiap proses oogenesis itu hanya satu ovum atau satu sel telur. Kalau tadi pada saat laki-laki itu menghasilkan 4 sperma. Lanjut ovulasi pada wanita ya, proses keluarnya ovum dari ovarium ya. Jadi ovum itu akan bergerak ya ke rahim. Nah, ini ada gambarnya, itu tadi proses fertilisasi atau proses pembuahan ya. Jadi proses pembuahan itu adanya di mana? Di anak-anak. Nah, proses itu adanya, jadi sel telurnya itu ada di indung telur ya. Coba lihat titik-titik merah ya kan. Ada dia, nah itu ada sperma yang masuk ceritanya melalui vagina ya, vulva. Kemudian dia akan bertemu di saluran di rahim, dia akan masuk ya kan. Nah, dia akan bertemu di saluran telur ya. Kemudian nanti kalau misalkan pembuahan itu terjadi, nah itu membentuk yang namanya zigot. Nah, zigot itu langsung membelah diri dan disebut kehamilan ya. Nanti bisa dilihat karena ini videonya sangat sebentar ya anak-anak. Jadi bisa sambil dibaca nanti ya, bagaimana proses kehamilan seorang bayi ya. Embrionya setelah dia 8 minggu. Nah, ada gambar-gambarnya juga bagaimana proses perkembangan. Nah, bagaimana terjadinya bayi kembar ya. Siapa di sini ada yang kembar enggak anak-anak? Nah, ini menstruasi ya. Kalau menstruasi itu terjadi jika tidak ada yang membuahi sel telur atau ovum ya. Dan kemudian setelah itu ada proses menstruasi yang lebih lengkapnya, bisa kalian baca di buku paket lebih lengkap ya anak-anak. Dan kemudian ada penyakit-penyakit pada sistem
reproduksi ya. Dan pesan saya satu, setelah kalian belajar tentang sistem reproduksi ini, semoga kalian bisa menjaga diri lebih baik ya. Apalagi yang perempuan, yang laki-laki juga harus bisa menghargai apa yang ada dalam badan kita, diri kita harus dijaga. Apakah kenapa yang namanya di perempuan itu ada selaput darah ya, itu semua itu ada fungsinya ya. Jadi tetaplah positive thinking dalam belajar tentang sistem reproduksi. Manfaatnya adalah kalian bisa lebih menghargai diri kalian sendiri ya kan, bisa menjaga dan merawat tubuh kalian ketika kalian tahu organ-organ tubuh apa saja dan fungsinya apa saja. Jika saya melanggar, jika saya jorok ya, tidak menjaga kebersihan, penyakit apa yang bisa saya derita, terus harus menjaga kesucian ya sebagai seorang muslim dan muslimah ya kan. Itu juga ada dalam hukum di Al-Qur'an ya, bahwa menjaga kesucian atau virginitas itu sangatlah penting ya. Jadi tidak tabu, tetapi dipelajari yang positif sehingga kalian bisa menjaga diri kalian dengan baik. Oke anak-anak, selamat belajar. Bab 1 ini cukup sekian, nanti ada tugasnya ya dikerjakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak.